Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di sini saya dan kelompok saya akan membahas sejarah bahasa Indonesia. Sebelum memulai materinya, saya memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada Habib Hanafi, yang kedua M. Wisnu Nugraha, yang ketiga Muhammad Cidan, yang keempat saya sendiri Wisnu Dwi Anggoro. Nah, saya akan membahas pengertian sejarah, pengertian perkembangan, dan pengertian bahasa. Di sini saya akan bahas pengertian sejarah menurut para ahli. Yang pertama, Thomas Carlyle. Carlyle mengatakan bahwa sejarah adalah peristiwa di masa lampau yang mempelajari biografi mereka yang terkenal sebagai penyelamat pada zamannya. Orang-orang besar tersebut adalah orang yang pernah dicatat sebagai peletak dasar sejarah. Sedangkan Ibnu Khaldun mengatakan sejarah didefinisikan sebagai catatan umat manusia atau peradaban dunia tentang perubahan-perubahan yang terjadi pada watak masyarakat manusia itu. Yang ketiga, Muhyamin juga mengatakan sejarah merupakan suatu ilmu pengetahuan yang disusun atas hasil penyelidikan dari beberapa peristiwa yang mampu dibuktikan dengan kenyataan fakta. Dari paparan teori di atas dapat kita simpulkan bahwa sejarah adalah peristiwa lampau tentang perubahan yang terjadi pada masyarakat yang mampu dibuktikan dengan kenyataan. Nah, yang kedua ini pengertian perkembangan menurut Santrok Yusen 1992 mengatakan bahwa perkembangan merupakan pola perkembangan individu yang berawal dari pada konsepsi dan terus berlanjut sepanjang hayat dan bersifat evolusi. Yang kedua, menurut F. Harlock berpendapat bahwa perkembangan merupakan serangkaian perubahan progresif yang terjadi sebagai akibat proses kematangan dan pengalaman yang terdiri atas serangkaian perubahan yang bersifat kualitatif dan kuantitatif. Penulis dan sutradara lokal di Mesir. Sedangkan Kasiram 1983 berpendapat bahwa perkembangan mengandung makna adanya pemunculan sifat-sifat yang baru yang berbeda dari sebelumnya. Dari beberapa pendapat para ahli di atas dapat kita simpulkan bahwa perkembangan adalah serangkaian perubahan progresif dan munculnya sifat-sifat baru yang terus berlanjut dan bersifat evolusi. Nah, yang ini pengertian bahasa menurut Gross-Kerach 1997 berpendapat bahwa bahasa adalah alat komunikasi antara anggota masyarakat berupa simbol bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Kemudian Felicia 2001 juga berpendapat bahwa bahasa adalah alat yang digunakan untuk berkomunikasi sehari-hari, baik bahasa lisan ataupun tulis. Namun senario dalam Idesu 2012 berpendapat kalau bahasa di dalam struktur budaya terjadi memiliki kedudukan fungsi serta peran ganda bahasa sendiri adalah sebagai akar serta produk budaya yang sekaligus berfungsi sebagai sarana berpikir dan sarana pendukung pertumbuhan serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dari paparan tiga ahli di atas dapat disimpulkan bahwa bahasa adalah alat komunikasi masyarakat sehari-hari, baik berupa lisan maupun tulisan, yang sekaligus sebagai sarana berpikir dan pendukung pertumbuhan serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi, sejarah perkembangan bahasa Indonesia adalah serangkaian perubahan progresif yang terjadi pada masa lampau pada alat komunikasi masyarakat Indonesia sehari-hari. Nah, ini pembahasan akan dibaca oleh M. Wisnu Nugraha. Untuk M. Wisnu Nugraha dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada Wisnu Dwi Anggoro. Selanjutnya saya akan melanjutkan pembahasan diantaranya. Yang pertama ada bahasa Indonesia dan sejarahnya, dan yang kedua ada kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Diantaranya yaitu ada bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Yang pertama, bahasa Indonesia dan sejarahnya. Bahasa Indonesia atau bahasa Melayu itu digunakan sebagai bahasa penghubung di beberapa negara Asia Tenggara dan dikenal oleh penduduk daerah yang sehari-harinya bukan berbahasa Melayu atau berbahasa Indonesia. Bahasa Melayu berkembang dari bahasa Melayu kuna
yang terpakai pada abad ke-7 Masehi yang merupakan bahasa negara di kekuasaan Kerajaan Sriwijaya. Kemudian dokumen tertulis pemakaian bahasa Melayu guna terdapat pada prasasti yang berasal dari wilayah Palembang dan Jawa. Pertama, di wilayah Palembang yaitu ada prasasti kedudukan Bukit 638 Masehi, prasasti Talang Tulo 684 Masehi, prasasti Telaga Baru tanpa angka tahun, prasasti Kota Kapur Bangka, dan prasasti Karangbrahi 686 Masehi. Selanjutnya ada prasasti di daerah Jawa, diantaranya yaitu prasasti Gundasuli Jawa Tengah 683 Masehi dan prasasti di dekat Bogor Jawa Barat 942 Masehi. Bahasa Melayu kuno kemudian berkembang menjadi bahasa Melayu mulai pada abad ke-14 sampai 16, mulai berkembang pesat sebagai lingua franca, dan pada abad ke-13 agama Islam datang ke wilayah Nusantara yang dipakai dalam penjelasan agamanya pun menggunakan bahasa Melayu. Bukti tertulis bahwa pada abad ke-16 bahasa Melayu dipakai di Nusantara bagian timur adalah catatan dengan kosakata Melayu oleh Pigafetta 1521 sewaktu kapalnya singgah di Tidore, Maluku. Dan Pigafetta mengikuti pelajaran bersama Magellan keliling dunia. Selanjutnya pembahasan ini akan dilanjutkan oleh teman saya M. Zidan. Untuk M. Zidan ya, dipersilakan. Ya, terima kasih M. Wisnu. Saya akan melanjutkan yaitu mulai akhir abad ke-16, bangsa Eropa mencari rempah-rempah, ikut meramaikan perdagangan di Nusantara, khususnya Belanda yang kita kenal sebagai VOC atau Verenigde Oost-Indische Compagnie. Kesadaran guna melepaskan diri dari cengkraman penjajah disadari oleh pemuda Indonesia sejak awal abad ke-20. Pada tanggal 28 Oktober 1928, mereka mengiklar Sumpah Pemuda yang berbunyi, 1. Kami, putra-putri Indonesia, mengaku berbangsa satu bangsa Indonesia. 2. Kami, putra-putri Indonesia, mengaku bertanah tumpah darah satu tanah air Indonesia. 3. Kami, putra-putri Indonesia, mengaku menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia. Dengan diiklarkan bahasa persatuan bahasa Indonesia yang berasal dari bahasa Melayu, kemudian bahasa ini menjadi lebih kokoh dan berkembang meluas. Setelah proklamasi, cita-cita bahasa Indonesia dilegal formalkan sebagai bahasa negara dalam perundang-undangan, yaitu seperti tercantum dalam UUD 1945 bab 15 pasal 36 yang berbunyi, bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Adapun pendapat menurut para ahli, yang pertama adalah menurut Profesor Dr. Slamet Mulyana. 1. Bahasa Melayu merupakan lingua franca di Indonesia. 2. Bahasa Melayu mempunyai sistem yang sederhana, mudah dipelajari. 3. Faktor psikologis yaitu suku Jawa dan Sunda telah dengan sukarela menerima bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Dan yang kedua menurut Profesor Sudijo, yang pertama adalah bahasa Melayu telah digunakan sebagai lingua franca dalam perhubungan selama berabad-abad di Nusantara. Yang kedua, bahasa Melayu memiliki daerah tersebaran yang paling luas dan melampaui batas-batas wilayah lain. Yang ketiga, bahasa Melayu masih berkerabat dengan bahasa Nusantara lainnya sehingga tidak dianggap sebagai bahasa asing. Ya, selanjutnya akan dilanjutkan dengan teman saya Abi Hanafi. Waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, terima kasih Saudara Jidan. Selanjutnya saya akan melanjutkan pembahasannya. Demikianlah lahirnya bahasa Indonesia. Setelah terbentuk, bahasa Indonesia terus berkembang, sering berlakunya ejaan Van Ophuijsen, Swan di Melindo, bahkan hingga ke ejaan yang digunakan di IID. Jadi bahasa Indonesia lahir melalui proses yang panjang, mulai dari bahasa Melayu kuno, kemudian bahasa Melayu, kemudian diiklarkan dalam Sumpah Pemuda yang menjadikannya sebagai bahasa persatuan.
Dan bahasa Indonesia ini terus berkembang dari Jan Jen, Suwandi, Melindo hingga ke EYD yang kita kenal saat Series ini ini. dibintangi sama Oscar Isaac yang akan berperan sebagai karakter protagonis Oke, utama di dua film ini bernama dua Ethan kategori Grant. perkembangan bahasa Ketika dia Indonesia. lain Yang bernama pertama Mark bahasa Hamill, pemersatu. yang di sini menjadi Moon Knight. Itu Lalu ada seperti aktor yang legend Ethan Hawke yang disebutkan berperan dalam sebagai villain Sumpah dari Pemuda. Moon Knight bernama Yang salah satu Arthur poinnya Morgan. adalah Lalu kami ada putra putri Gaspard Indonesia Ulliel, aktor Prancis yang menjunjung baru tinggi aja bahasa meninggal persatuan awal yaitu tahun bahasa ini dalam Indonesia, kecelakaan yang artinya Kemudian di series ini dia akan Indonesia berperan sebagai dengan karakter Anton dengan Yogurt begitu yang banyaknya di wilayah series-nya dan menjadi alter ego suku dari bangsa. Midnight Man. Bahasa Berikutnya Indonesia ada ini aktor dapat pemenang Oscar mempersatukan Ananias wilayah Edward dan suku Abraham bangsa yang yang mengisi Indonesia itu yang berbeda-beda satu sama lain. Kemudian yang kedua, bahasa resmi negara. Setelah menjadi bahasa pemersatu, bahasa Indonesia diresmikan oleh negara Indonesia itu dalam teks proklamasi yang disampaikan oleh Insinyur Soekarno dan telah disahkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang pasal 36 bab 15 yang berbunyi bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Kemudian, kedudukan dan fungsi bahasa. Fungsi bahasa sebagai alat komunikasi dalam masyarakat menyebabkan di dunia terdapat 6.703 lebih bahasa. Yang artinya setiap negara pasti mempunyai warga dan masyarakat, dan dalam masyarakat itu mempunyai bahasa mereka sendiri untuk saling berkomunikasi satu sama lain, yang menyebabkan ada 6.703 bahasa. Bahkan di Indonesia sendiri saja ada kurang lebih 1.400 lebih bahasa daerah. Kedudukan bahasa sebagai sistem lambang nilai budaya yang dirumuskan atas dasar nilai sosial bahasa yang bersangkutan. Yang artinya, kedudukan suatu bahasa yaitu sebagai sistem lambang nilai budaya dari negara tersebut. Dan fungsi adalah nilai pemakaian bahasa yang dirumuskan sebagai tugas pemakaian bahasa itu dalam kedudukan yang diberikan kepadanya. Jadi fungsinya adalah nilai pemakaian bahasa apa yang dirumuskan dalam bahasa itu, dalam negara itu. Kemudian bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Satu, bahasa resmi negara, yang artinya bahasa ini sudah dilegal formalkan oleh negara itu. Contohnya seperti yang tadi dalam Undang-Undang 1945 yang berbunyi bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Dua, bahasa pengantar di dalam dunia pendidikan, yang artinya bahasa yang digunakan dalam persekolahan, perkuliahan, atau hal apapun yang berkaitan dengan dunia pendidikan. Ketiga, alat perhubungan dalam tingkat nasional, yaitu sebagai media komunikasi di dalam suatu negara, mulai dari perencanaan pembangunan nasional dan lain sebagainya. Oke, dan terima kasih. Saya kira itu materi yang saya sampaikan. Selanjutnya akan saya lempar kembali ke moderator untuk M. Wisnu Anggoro. Waktu yang tepat dipersilakan. Terima kasih Abi Hanafi. Ya, tadi presentasi dari kami kelompok 1, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.